Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Nganingan, Prodi TIS1, kelas A. Baik, jadi kali ini kita akan belajar tentang tipe rata dalam JavaScript. Tipe rata. JavaScript mengelompokkan tipe rata menjadi dua, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe rata yang termasuk dalam tipe primitif. 1. Number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika true atau false. 4. Undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. 5. Null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif sehingga null. Tidak sama dengan null. Null huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar. Dalam ECMAScript terdapat satu tipe rata baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh berikut ini. Langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Oke. Dan kita membuat terminal baru. Kemudian kita ketik Oke, jadi number ini N-nya harus huruf kapital ya. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode sebagai contoh. Untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Kita ketik hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel A tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya,
Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number. Berbeda dengan sebagian besar tipe pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bunga dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe ini, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bunga dapat ditulis dalam format desimal, atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awangan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awangan 0B, nilai dalam format oktal ditulis dengan awangan 0O, nilai dalam heksadesimal ditulis dengan awangan 0X. Kemudian contoh, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat terminal baru dengan nama, kita ketikkan node. Kemudian cara penulisannya adalah sebagai berikut. Jadi angka 1 ini adalah 8. Nilai yang diisikan pangkat 3, nilai yang diisikan dalam variabel ditulis dalam lokasi eksponen, yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita membuat halaman Visual Studio Code yang baru. Kemudian kita membuat sebuah file baru dengan nama number.js. Ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat. Kemudian kita ketikkan
Oke, kemudian kita simpan dan kita coba untuk jalankan. Masukkan jari-jari 4,5. Oke, maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas. Di sini kita mengakses string Liking Syndrome untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstruksi pi dengan nilai 3,14. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius luas dan keliling. Ini sebenarnya bisa kita gabung dalam satu baris. Kemudian kita mengangkat nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita parse ke float. Setelah hasil parsenya itu kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan di layar. Tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, 3. Menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara yang telah disebutkan tadi. Oke. Langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Kita buat sebuah file baru dengan nama string.cs. Ini suara saya hapus ulang dengan saya buat ulang. Oke, kemudian kita ketikkan kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Ini kita menggunakan petik tunggal. Oke, kalau ini kita menggunakan petik ganda. Ini kita menggunakan tanda tik. Posisinya ada di bawah escape, tombol escape. Kemudian kita simpan dan coba untuk kita jalankan. Oke. Seperti ini hasilnya. String yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam ECMAScript 6 dan dapat digunakan dalam interpelasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar atau tanda dolar dalam kurung kurawal ekspresi ke dalam string. Oke, sebagai contoh kita membuat contoh baru.
dengan membuat new terminal. Kemudian kita ketik kesalahan karena kita menggunakan tanda tik di sini. Seharusnya kan tidak perlu. Oke. Oke, kita coba new terminal saja. Kita membuat ulang, ketik node, var a sama dengan G8, Oke. Kode di atas akan menghasilkan kampingan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel kode di atas, dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Kita lanjutkan dari kode yang di atas. Ya, jadi ini lebih bagus. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan kode interpolasi variabel di dalam JavaScript. Jadi kita membuat sebuah file baru dengan nama interpolasi.js. Oke.
Kemudian kita ketikkan script sebagai berikut. var Kemudian kita save dan coba kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Variabel A tambah B hasilnya C. Variabel C sama dengan variabel A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai yang ada dalam variabel A. Tampilkan nilai yang ada dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang dibagikan di bawah, dia menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Oke, jadi itu hasilnya seperti itu. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda tik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, kita perhatikan kode berikut. Oke, kita gabung saja. Kita ketikkan var s sama dengan
Kemudian kita save dan coba kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Dengan adanya Node.js, JavaScript berpengaruh untuk membuat beragam tipe aplikasi. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris disambung menggunakan operator plus dan menggunakan tanda klik. Kita dapat menyederhanakan sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda tambah, hapus pada script. Oke, kita hapus. Jadi penyederhanaannya kita hapus tanda klik pada bagian belakang juga dan bagian depan. Klik hanya ada di awal, hanya ada dua, yaitu di awal dan di akhir. Jadi yang kita hapus. Klik cuma ada di awal dan di akhir. Oke. Kemudian kita save dan coba kita jalankan. Oke, nah variabel n-nya kita hapus. Kita sisakan satu di awal, lalu kita Ctrl S. Kita jalankan lagi, hasilnya maka akan jadi seperti ini. Oke, sekarang coba kita hapus variabel n, kita hapus. Dan kita sisakan satu di awal. Oke, coba kita Ctrl S. Oke, nah hasilnya akan jadi seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya. C++, Java, dan PHP. String dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter skip screen seperti /n untuk new lines dan /k untuk horizontal tab dan sebagainya. Contoh, kita buka Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita buat new terminal dan kita ketik maka perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Oke, pemrograman JavaScript. Tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false, salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya, kita buka Visual Studio Code. Ini kita buat terminal baru. Kita ketik true. Mengenal array di dalam JavaScript. Jadi, kita akan mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array berasosiatif.
Array berindeks dibuat menggunakan kurung sikur, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Oke, langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat terminal baru dan kita ketik Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array kita tuliskan console.log A dalam kurung indeksnya. Kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita lanjut saja dari array script yang ini. Oke, maka dia akan menampilkan kupang. Kemudian coba contoh kita ganti dengan move. Oke, kalau kita ganti dengan move, maka dia akan menampilkan mau merah. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek. Lebih tepatnya, objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, kita dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Dan kita Ctrl C 2 kali. Oke, kemudian kita ketik node A.
maka dia akan menjadi objek. Kemudian kita ketik maka dia akan menjadi true. Oke, ini merupakan sekian dari video saya tentang tipe raka yang ada dalam JavaScript. Jika ada beberapa kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.